Gen Z, kembali lagi bersama saya Widya Ayu di podcast Basa Basi Gen Z. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai penyelenggaraan pemerintahan digital. Nah, tentunya bersama narasumber Gen Z kita. Jadi tunggu apa lagi? Besarkan volume Anda, pasang telinga karena kita akan menyelami opini-opini Gen Z tentunya bersama podcast Basa Basi Gen Z. Nah, kita kembali lagi bersama para narasumber Gen Z kita pada hari ini. Halo semua. Halo, selamat pagi. Halo, halo. Oke, jadi hari ini kita bersama para narasumber kita ada Kak Al, Kak Robi, Kak Mutiara, dan Kak Fredito. Nah, basa-basi kita hari ini kita akan membahas berita yang sedang rame-ramenya nih di media publik akhir-akhir ini. Jadi ada apa ya, hal menarik dari tagline Jokowi sentil kementerian punya 5.000 aplikasi. Dan ada juga Jokowi marah kementerian habiskan anggaran hingga 6,0 triliun untuk buat ribuan aplikasi. Nah ini jadi pengen banget nih saya bahas hari ini bersama narasumber kita. Sampai ada buntut dari kemarahan Jokowi ini adalah tercetusnya peluncuran GovTex Indonesia dengan nama Ina Digital. Nah, tapi apa sebenarnya Digital itu? Jadi saya mau tanya dulu nih sama Kak Al. Apa sih Kak Ina Digital itu? Waduh, pembahasan kita kali ini sangat menarik ya. Ada isu-isu yang sangat hangat ini kemarin. Baru kemarin Pak Presiden kita membahas tentang INA. BTW, INA itu apa sih? Jadi, INA Digital itu adalah platform penyedia solusi terpadu sebagai layanan digital pemerintah di Indonesia. Yang barusan kemarin nih diluncurin Pak Joko Widodo pada tanggal 27 Mei 2024. Oke, pantas hangat banget ya ternyata berita ini karena baru kemarin nih lagi panas-panasnya nih kita bahas. Tapi sebenarnya apa sih Kak tujuan dari peluncuran aplikasi ini? Nah, tujuan dari diluncurkan INA Digital oleh Presiden Jokowi ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global melalui digitalisasi pelayanan publik. Oh, jadi sebenarnya ini aplikasi pelayanan publik ya, bisa disimpulkan Ina Digital ini aplikasi pelayanan publik. Kenapa memangnya kita memerlukan aplikasi ini? Tentunya untuk efektivitas penggunaan aplikasi di Indonesia, di mana sebelumnya ada sekitar 27.000 aplikasi atau platform di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah yang semuanya beroperasi secara terpisah. Dengan Ina Digital ini, pemerintah mengintegrasikan layanan-layanan ini menjadi satu portal terpadu. Langkah ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menghemat anggaran hingga 6,2 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru tersebut. Wah, lumayan ya, anggarannya 6,2 triliun nih. Bisa buat beli mobil apa aja nih kalau misalkan aplikasi tersebut batal untuk dibuat. Tapi apa yang membedakan aplikasi ini itu dengan aplikasi digital pemerintahan yang lain itu yang sudah ada? Jadi gini nih Kak, seperti yang Kak Robi tadi bilang ya, di setiap kementerian tuh udah banyak banget aplikasi, sampai 27.000 tuh. Nah, jadi INA Digital ini memadukan layanan masing-masing dari kementerian dan lembaga secara bertahap dengan target pada September nanti sebagai dari layanan publik yang sudah mulai terinteroperabilitas Kak. Jadi kita itu menggabungkan dari banyak-banyak aplikasi itu menjadi satu. Jadi gitu Kak. Nah, selain yang disebutkan oleh Mas Kodri mengenai pepaduan pelayanan tadi, dengan adanya INA Digital ini, diharapkan birokrasi dapat lebih efisien dan berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu juga, INA Digital juga memiliki potensi untuk mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Dan semoga INA Digital ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Oh, jadi sangat mulia ya sebenarnya menyatukan yang dulunya satu kesatuan sekarang bersatu biar agar integrasinya lebih dapat nih. Nah, mengapa ini sebenarnya kita harus mendukung adanya aplikasi ini? Dan sebenarnya hal baik apa sih sebenarnya dari aplikasi ini?
Jadi mengapa kita harus mendukung adanya aplikasi ini? Karena aplikasi ini memberikan beberapa dampak positif, Pak. Memberikan layanan-layanan yang tersedia di INA Digital ini seperti pendaftaran penduduk, pajak dan bea cukai, dan pelayanan kesehatan. Jadi gitu, Mbak. Oke, lumayan ya. Mungkin ada lagi hal baik dari adanya peluncuran aplikasi ini. Nah, selain yang disebutkan oleh Mas Kodri tadi, ada pendidikan tuh warga dapat mengakses informasi tentang sekolah, perguruan tinggi, dan program beasiswa yang lain, termasuk pendaftaran sekolah. Kemudian yang selanjutnya perizinan. Layanan ini memfasilitasi pengurusan izin usaha, perizinan bangunan, dan lain sebagainya. Pengusaha dapat mengajukan perizinan secara online. Kemudian keuangan dan perbankan. Warga dapat mengakses layanan perbankan seperti pembukaan rekening, transfer dana, dan pembayaran tagihan pembayaran. Kemudian layanan publik lainnya, termasuk pengaduan masyarakat, informasi tentang proyek infrastruktur, dan akses ke data pemerintah. Oke, baik semua ya. Sebenarnya menguntungkan semua, tapi di balik sebuah kebaikan pasti ada hal buruknya. Kira-kira menurut kakak apa nih hal buruk dari adanya aplikasi Inna Digital ini? Baik, Mbak Widi, hal buruk pasti ada ya dalam suatu sistem yang akan diluncurkan ini tentang INA Digital. Hal buruk atau kontra yang akan dimunculkan ialah semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan memudahkan terjadinya cybercrime. Jadi tindak kriminal itu bisa terjadi nih di aplikasi ini. Setelah itu jangkauan akses harus diakui tidak semua orang bisa mengakses internet dengan mudah ya. Misalnya mereka yang berada di pedalaman akan sulit tuh untuk mengakses internet sehingga perlu juga memperbaiki akses internet di daerah. Mungkin perkiraan saya lebih dari modal 6,2 triliun itu jika kita harus membuat aplikasi ini dan memikirkan jaringan internet yang ada di pedalaman serta kemungkinan yang paling down dalam pengoperasian aplikasi ini mengingat banyak penggunaan akses pada web tersebut. Jadi misalkan kita menggunakan web tersebut, ya mungkin down aplikasi ini dan nggak bisa terrealisasikan gitu Mbak Widi. Oke, jadi sebenarnya masih ada ya hal yang perlu diperbaiki dari sebelum peluncuran aplikasi ini ya. Semoga sudah ditangani nih oleh pemerintah Indonesia. Nah, tapi saya ingin tahu sebenarnya apa aja nih dampak baik yang ditimbulkan dari aplikasi ini nantinya, atau mungkin dampak buruk? Eh, Mungkin saya menanggapi dampak buruknya dulu ya. Soalnya yang seperti yang dikatakan oleh Mbak Cira tadi, ada beberapa hal-hal buruk itu menyebabkan dampak buruk, yaitu salah satunya keterbatasan akses. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses internet seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Keamanan data. Nah, keamanan data ini dengan banyak data yang diakses melalui platform ini perlu diperhatikan khusus terhadap keamanan data pribadi, khususnya potensi risiko kebocoran data harus dikelola dengan baik. Yang selanjutnya itu ketergantungan teknologi. Tergantung sepenuhnya pada teknologi juga kurang baik menurut saya. Memiliki resiko jika terjadi gangguan sistem atau serangan cyber itu menjadi suatu eh, istilahnya kaget lah kita. Yang terakhir yaitu kurangnya literasi digital. Beberapa warga mungkin kesulitan menggunakan INA digital karena kurangnya pemahaman tentang teknologi. Mungkin itu aja sih untuk yang dampak buruknya. Oke, bener ya. Tadi yang terakhir tuh saya menarik kurangnya literasi digital karena kita antar generasi aja nih udah ada perbedaan tentang pemahaman teknologi nih. Jadi perlu ada sedikit usaha lebih effort. Tapi saya pengen tahu sebenarnya sisi dampak baiknya apa nih? Karena saya udah dicekokin yang buruk-buruk nih. Ada mungkin yang bisa memberikan dampak baik? Nah, selain dampak buruk dari INA Digital, ternyata INA Digital itu memiliki dampak baik yang sangat banyak pula. Yang pertama, efisiensi. INA Digital mempercepat proses administratif dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengurus berbagai layanan pemerintah. Ini menguntungkan masyarakat dan menghemat tenaga. Kemudian yang kedua, transparansi. Platform ini meningkatkan transparansi dengan memberikan akses ke informasi dengan proyek-proyek pemerintah, anggaran, dan data lainnya. Kemudian yang ketiga, integrasi layanan.
INA Digital menggabungkan berbagai layanan menjadi satu portal. Kemudian yang terakhir, peningkatan pendapatan negara. Dengan efisiensi dan pengurangan bocoran anggaran, INA Digital berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Oke, ternyata ada ya dampak baiknya. Nggak mungkin nggak ada nih, karena pasti sisi positifnya harusnya lebih banyak daripada sisi negatifnya. Nah, tapi kan tadi kita sudah menyebutkan hal baik, hal buruk, dampak baik, bahkan dampak buruk. Nah, yang saya pengen tahu ada nggak sih rekomendasi dari kakak-kakak semua bagaimana mengatasi hal-hal baik dan buruk tadi? Jadi ada beberapa upaya nih yang dapat kita lakukan untuk terus meningkatkan INA digital ini. Yang pertama dengan integrasi layanan. INA digital menggabungkan berbagai layanan dari kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah menjadi satu portal terpadu. Yang kedua, dengan cara peningkatan keamanan data. Dengan semakin banyaknya data yang diakses melalui INA, perlu perhatian khusus terhadap keamanan data pribadi, seperti yang dikatakan Kak Robi tadi, rentan dengan serangan cyber kan. Yang ketiga juga dengan pelatihan dan pengembangan SDM kita sendiri. Tim yang terlibat dalam pengelolaan INA digital perlu terus memperdayakan melalui pelatihan dan pengembangan. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan INA digital ini bagaimana, Mbak Widi, agar masyarakat itu dapat mudah memahaminya. Oke, terima kasih Kak Al. Mungkin ada tambahan upaya-upaya dari kakak semua, rekomendasi untuk menghadang hal baik atau hal buruk. Oke, sedikit menambahkan dari Mas Kodri, selain dari ketiga poin yang disebutkan oleh Mas Kodri tadi, ada 2 poin lagi, yaitu kolaborasi dengan swasta dan akademisi. Kerjasama dengan sektor swasta dan akademisi dapat membantu mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Kolaborasi ini dapat mempercepat pengembangan INA digital dan memperluas cakupan layanan. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. INA digital harus terus dievaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Feedback dari pengguna dan pemangku kepentingan harus diperhatikan agar INA digital dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, jadi kita nggak boleh puas sampai sini aja ya. Terus perlu pengembangan-pengembangan agar semakin memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi ini tadi upaya untuk meningkatkan hal-hal baik. Tadi ada yang menyebutkan ada hal-hal buruknya. Tapi ada nggak sih upaya untuk menghilangkan hal tersebut? Ya, seperti Mbak Widi bilang ya, nggak mungkin di sistem itu ada sisi baiknya. Pasti ada juga sisi negatif atau di sisi buruknya. Jadi di sini upaya menghilangkan praktik buruk dari sistem ini ialah meningkatkan kualitas pelayanan dan menghilangkan praktik buruk. Ada nih beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Dari integritas layanan, contohnya yang pertama. INA Digital bertujuan untuk menggabungkan berbagai layanan dari kementerian dan lembaga pemerintah menjadi satu portal terpadu. Jadi kita bisa bisa mengakses dan membuang tuh praktik buruk jika kita bergabung nih menjadi satu. Jadi mudah kita untuk menghilangkan hal-hal buruk. Kalau yang kedua itu kolaborasi dengan pemerintah. Jadi INA Digital bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam perbaikan proses bisnis dan integrasi layanan digital dengan mendalami kebutuhan pengguna secara langsung. Jadi berkolaborasi kita memahami nih pengguna ini membutuhkan apa dan kita bisa merancang solusi yang tepat guna gitu. Dan yang ketiga, mendalami kebutuhan pengguna dengan pendekatan yang berfokus pada pengguna. Jadi INA Digital turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang nyata, serta memastikan bahwa solusi yang dirancang itu relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gitu Mbak Widi. Oke, ini Mungkin udah. saya bisa Oh, menambahkan, Mbak iya, Widi. boleh banget, boleh banget. Saya menambahkan upaya-upaya untuk mencegah hal buruk tersebut. Mungkin dengan ekosistem layanan digital terintegrasi, dengan memastikan integrasi yang baik, pengalaman pemanfaatan layanan akan semakin baik dan efisien tentunya. Yang kedua yaitu peningkatan keamanan
peningkatan keamanan pada sistem sehingga terjamin keamanan data dari serangan cybercrime. Mungkin itu saja Mbak Widi. Oke, jadi sebenarnya ini sudah ada semua penanganan ya, baik yang baik akan ditingkatkan maupun hal-hal buruk sudah ada upaya rekomendasi untuk menghilangkan hal-hal buruk tersebut. Nah, jadi bahasa basi kita hari ini nih mau saya simpulkan nih bahwa sebenarnya INA digital ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia karena memiliki banyak manfaat yang tadi sudah disebutkan oleh kakak-kakak semua. Di antaranya kemudahan akses, lalu ada integrasi layanan, efisiensi birokrasi, di mana dengan proses digital ini birokrasi menjadi lebih efisien. Pengurusan dokumen dan proses administrasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat secara digital. Selanjutnya ada transparansi, lalu ada peningkatan pendapatan negara, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta ada dukungan teknologi, di mana INA Digital ini memperkuat transportasi digital di Indonesia dan mendukung penggunaan teknologi informasi yang lebih luas. Sama seperti kakak semua yang mendukung Smart ASN, gitu ya. Kakak semua setuju kan ini? Iya, sangat setuju Mbak Widi. Setuju Oke. dong pastinya. Jadi bahasa basi kita cukup nih untuk membahas yang panas-panas ini karena kita sudah ada di sesi akhir. Terima kasih untuk kakak-kakak semua sudah memberikan aspirasi, opini-opini terbaiknya dan semoga tidak bosan-bosan untuk diundang ke podcast Bahasa Basi Gen Z. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih, selamat bekerja kembali. Terima kasih Mbak Terima kasih Widi. semuanya. Mbak Widi, Terima Bermanfaat. kasih. nanti ditunggu undangannya lagi Mbak Widi. Oke Kak, sampai nanti. Audio Jungle.